Iya kan? Iya. Gue masih ingat ketika Rocky Gerung ingin memberi kuliah terbuka tuh sering tiba-tiba ditolak. Acaranya di cancel di kampus mana, acara di kampus mana di cancel. Menurut gua akademisi yang konsisten dia. Gitu kan. Iya gue baru inget tuh, yang di Semarang ya. Lo kok bikin dong, Ya tapi kan? yang bagus-bagus ya. Iya. Karena itu adalah bagian dari mencerdaskan bangsa, sesuai dengan amanah Mukadimah UUD 45. Iya. Iya kan? Enak ya. Jadi sebelum pemilu kan Iya. para akademisi itu banyak yang mencetuskan pernyataan sikap. Kasih pernyataan sikap Mereka apa ya dibilangnya? Prihatin terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. yang dianggap tidak sehat, Tidak sehat. yang dianggap berpotensi curang, Hmm, yang dianggap pemerintah saat ini seolah-olah mendukung salah satu paslon. betul. Yang Akhirnya jadi persoalan adalah kenapa para akademisi, para orang-orang pinter ini baru muncul di menjelang pemilu bahkan saat ini. menjelang ini hari tenang. Itu. Yang gue inget adalah Rocky Gerung jadinya. Iya kan? Idola baru gue tuh, Le. Iya kan? Iya. Gue masih ingat ketika Rocky Gerung ingin memberi kuliah terbuka tuh sering tiba-tiba ditolak. Acaranya di cancel di kampus mana, acara di kampus mana di cancel. Menurut gue akademisi yang konsisten dia. Iya kan? Iya, Ada nggak ada event nasional, dia konsisten iya. Nah, maksud gue mengkritisi. ini akademisi yang kemarin prihatin sama kondisi demokrasi. Mereka kemana waktu Rocky Gerung mau kasih kuliah terbuka, kasih seminar, Iya. yang tiba-tiba di cancel. Ya, itu agak aneh juga sih. Gue juga kalau kita kilas balik ya, zaman-zaman kita kuliah dulu lah, yang gue tahu ya. Dulu setiap kali kita mau aksi, kita adakan mimbar bebas di kampus gitu kan. Kayaknya kampus tuh alergi banget gitu sama acara-acara kayak gitu. Hmm. Iya kan? Takut sama penguasa. Takut sama penguasa, iya kan? Padahal mahasiswanya enggak. Hmm. Nah, kenapa sekarang jadi berbalik gitu? Seolah-olah mereka jadi apa ya? Mau dibilang pahlawan kesiangan atau apa? Maksud gue kan lu bicara pengemukaan pendapat kemudian membawa nama sebuah konstitusi, apalagi konstitusi pendidikan. Pasti kan Institusi. institusi, kenapa jadi konstitusi ya? Sorry, institusi pendidikan gitu ya. Seharusnya kan ada track recordnya dulu nih, ya kan? Tidak serta merta tiba-tiba lu muncul gitu dengan bawa institusi yang seolah-olah institusi lu itu kritis, ya kan? Sementara ketika kita semua mengalami bahwa kehidupan di kampus itu tidak sekritis itu institusinya, ya kan? Ya, jadi jadi pertanyaan aja, kenapa tiba-tiba menjelang pemilu kok tiba-tiba jadi banyak akademisi yang merasa terpanggil untuk menyuarakan suaranya gitu. Iya. Mungkin ada, nggak semua. Mungkin mungkin ada pure yang memang panggilan. Ada yang mungkin dapat titipan. Ada yang mungkin dipanggil, bukan panggilan, Dapat pesanan. dipanggil ya kan. Kok lu Tolong, nggak bikin sih ya? tolong dong gitu kan. Iya gue baru inget tuh. Yang di Semarang ya. Lu kok bikin dong. Ya Tapi kan? yang bagus-bagus ya. Iya, Maksud gua, jadi pengen itu bagus yang dilakukan akademisi kemarin tuh. Tapi harapannya sih ke depan ya ketika penguasa atau pemerintah
eh, udah berjalan, ya kekritisan lu jangan kendor. Iya. Kayak Rocky Gerung lah. Kayak Rocky Gerung itu jalan terus dia keluar-keluar. Yang penting lo yakin lu bener, Iya, ya kan? iya. Terus satu lagi sih, Karena itu adalah bagian dari mencerdaskan bangsa sesuai dengan amanah Mukadimah UUD 45. iya, Iya kan? iya. Nah, itu kan salah satu tugas akademisi dan kaum apa tuh cendikia. Dan menurut gue gini, ketika lu mau menunjukkan bahwa lu kritis, ini kembali lagi ke fungsi fungsi institusi pendidikan ya kalau gue ya. Kan kita kan bicara institusi pendidikan kan. Tugasnya adalah mendidik, bener kan? Hmm. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Kemudian apa? Menurut gua tidak hanya mendidik secara teori, tapi bagaimana mendidik anak-anak didiknya supaya menjadi yang orang-orang yang kritis. Benar nggak? Ya kan? Ya. Menjadikan orang yang kritis itu pertama kali kalau menurut gua harus Dipukulin. membangun sebuah kesadaran dulu, Le. Oh. Iya kan? Membangun sebuah kesadaran. Bagaimana membangunnya? Ya melalui kelompok-kelompok diskusi dulu. Iya kan? Perbanyak kelompok-kelompok diskusi. Artinya metode pembelajaran kan di institusi itu kan tidak satu arah, ya kan? Perbanyak diskursus. Diskursus, ya kan? Diskusi, kemudian ya mendekatkan peserta didiknya ke realitas kehidupan yang sebenarnya gitu kan, tidak hanya teori doang gitu kan maksud gua. Itu kan butuh waktu. Tidak seperti kemarin yang tiba-tiba mereka muncul baca statement, ya kan? Mahasiswanya mungkin juga nggak paham kenapa tiba-tiba kampus gue bikin statement ini ya gitu kan. Cie gitu kan. Sorry ya. Mana aja lah gitu kan. Maksud gue itu. Jadi harusnya kan memang dimulai dari sedini mungkin gitu ya. Mungkin ini untuk kedepannya kan. Iya, karena kalau ngikut ini kan prinsip pendidikan kan tuturi handayani lah. Ingarso sung tulodo. Jadi ya ketika lo jadi dosennya, jadi ahlinya pendidikan ya, lo ngasih contoh ke mahasiswa. Betul. Ngasih contoh ke masyarakat. Ini nggak benar. Supaya bisa ditiru sama masyarakat. Supaya masyarakat cerdas. Supaya mahasiswanya cerdas. Nah, jangan nanti ketika mahasiswa mau turun aksi ya kan dilarang-larang. Ini ya, mah kita dulu, ya kan? mahasiswanya duluan. Jangan bawa-bawa nama kampus ya kalau mau aksi, katanya dulu gitu kan. Nggak boleh pakai alma mater, malu-maluin katanya. Ingat nggak lo? Gue nggak tahu ya. Gue ngomongin kampus lu sih. Tapi dia nggak ngasih pernyataan sikap kok kemarin. Apa nggak ngasih? Nggak ngasih ya? Lu tahu nggak ada Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia? Tahu. Mereka bikin statement, bro. Tapi kan atas nama asosiasi bukan Iya, kampus. cuma kan salah satunya kan kampus lu. Oh ya. Lah, itu yang makanya gue pas lagi gue baca itu kan, itu masuk ke grupnya ikatan alumninya UAJ kan. Gue pertanyakan itu. Wah, sudah ikut berpolitik kah? Gue tanya gitu kan. Bagus, bagus. Ada peningkatan dong. Ada peningkatan. Nah, pertanyaan gue kan itu tadi, motifnya apa nih? Panggilan apa dipanggil? Apa pesanan? Pesenan. Iya kan? Ya semoga yang dilakukan sama mereka itu murni panggilan hidup berdasarkan keresahan ya. Ya kalau Dan murni harusnya memang hal-hal seperti tadi yang gue sampaikan ya, maksud gue berharap banget gitu di dalam institusi pendidikan itu terjadi banyak diskusi-diskusi dan ya itu kan? Konsisten dan melibatkan juga dosen-dosennya, ya kan? betul betul. Nggak cuma sesaat-sesaat doang gitu loh. Iya. Itu sih kalau menurut gue. Jadi para akademisi tanpa mengurangi rasa hormat, kami mohon konsistensinya dalam pembangunan di Indonesia. Buru-buru amat.